Nah, transaksi yang kelima. Transaksi yang kelima ini ada transaksi berupa Rukmana memasang iklan usahanya di surat kabar sebesar 500.000. Oke, nah ini transaksi kelima. Kita lihat ya. Kita analisis bagaimana bentuk transaksi dari nomor 5 ini. Kita lihat Rukmana memasang iklan usahanya. Ya, ada clue di sini ya, ada petunjuk di sini berupa iklan. Dan dia memasang ini artinya dia akan membayar ke surat kabar supaya surat kabar ini memasang iklan salonnya Rukmana. Ya. Nah, maka dalam hal ini iklan ya itu merupakan bagian dari pengorbanan yang dikeluarkan oleh Rukmana supaya orang-orang lebih banyak lagi mengetahui tentang salon cantik ya, salonnya Rukmana, dan banyak orang yang datang ke salon Rukmana, kemudian Rukmana bisa mendapatkan penghasilan yang lebih ya. Kan itu ya tujuan kita beriklan ya, supaya jasa kita lebih banyak dikenal oleh orang. Nah, hal tersebut itu disebut sebagai beban ya. Jadi apa itu beban? Beban itu adalah pengeluaran atau pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan ya, penghasilan usaha kita supaya lebih besar lagi. Jadi dengan melakukan adanya sebuah pengorbanan tertentu, kita menginginkan sesuatu yang lebih yang bisa kita dapatkan. Ya gitu ya, biasanya ya kita mau berkorban biasanya kalau ada sesuatu gitu. Ya nggak sih? Oke. Nah, jadi kita di sini ada iklan dan dia berupa beban ya. Maka kita lihat beban itu di dalam aturan debit dan kreditnya ketika muncul, artinya ketika dia muncul bertambah, maka dia akan diletakkan di sebelah debit. Ya. Jadi muncul beban berupa beban iklan. Beban bertambah diletakkan di debit. Nah, kita sudah ketemu di bagian debitnya itu apa, yaitu terkait dengan beban iklan. Oke, nah di bagian kreditnya apa kira-kira? Di bagian kreditnya kita lihat di sini Rukmana memasang iklannya, ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengiklankan sesuatu, kita mau mengiklankan ke surat kabarnya kan nggak mungkin ya langsung main pasang iklan aja di korannya, tapi kan kita pasti membayar ya kan. Nah, karena kita membayar berarti kan kita mengeluarkan uang. Kalau kita mengeluarkan uang berarti ada kas yang berkurang. Nah, kas di aset. Udah deh, gampang ya. Kita udah tahu aset itu akan berkurang ya berupa kas dan akan diletakkan di kredit. Maka di dalam pencatatan ke dalam jurnalnya kita akan lihat ya, kita akan catat beban iklan itu diletakkan di debit, kemudian kas itu akan diletakkan di kredit ya. Nah, itu transaksi kelima, kita selesai mengerjakan transaksi kelima. Kita lihat lagi bagaimana bentuk dari transaksi yang keenam. Oke, nah transaksi yang keenam ini berkaitan dengan pembelian peralatan yang sebelumnya ya. Di transaksi kedua itu Rukmana itu kan membeli peralatan secara kredit ya. Nah, di transaksi keenam itu Rukmana melunasi utang dari pembelian peralatannya ya sebesar 25 juta. Maka dalam hal ini ya, dalam hal ini kita lihat kalau sudah melunasi utang berarti utangnya akan berkurang ya kan. Nah, kalau utangnya berkurang maka kita lihat secara aturan debit dan kredit utang berkurang akan diletakkan di sebelah debit ya. Nah, jadi akan berkurang utang usahanya ya, akun utang usahanya, dan akan dicatat di sebelah debit. Lalu karena melunasi utang itu kan pakai uang ya, ada nggak pakai daun? Nggak ada kan ya? Ya, nah, jadi maka akan berkurang yang namanya uang kas. Nah, maka dalam hal ini kita tinggal kurangkan saja aset berupa kasnya yang akan diletakkan di sebelah kredit.
Ya, jadi dalam hal ini kita catat utang usahanya di debit 25 juta dengan kasnya sebesar 25 juta diletakkan di kredit. Oke. Transaksi ke-6. Ya, kita sudah sampai ke transaksi ke-6, makin paham ya, semoga ya. Kita lihat lagi bagaimana bentuk atau contoh dari transaksi yang ke-7. Oke. Nah, transaksi yang ke-7 kita lihat di sini ya. Rukmana itu menyelesaikan pekerjaan salon 4.500.000, tetapi pelanggan berjanji akan membayarnya beberapa hari lagi. Oke, kita lakukan analisis transaksi tersebut. Nah, jadi Rukmana itu sudah memberikan jasa salonnya gitu ya, entah itu jasa make up atau jasa rambut, ya. Nah, atau jasa pedicure manicure, ya nggak tahu ya, intinya salon gitu ya. Nah, jadi Rukmana sudah menyelesaikan pekerjaan salonnya, dia sudah memberikan jasanya kepada pelanggan, dan jasanya itu dihargai dengan dengan harga 4.500.000. Nah, akan tetapi ternyata ya si pelanggan tadi yang sudah disalonin ya sama Rukmana itu ternyata tidak langsung bayar ya. Dia tidak langsung membayar, tetapi dia mengatakan dia akan berjanji ya, pelanggan ini akan berjanji akan membayarnya beberapa hari lagi. Nah, konsep seperti ini ya, bentuk transaksi seperti ini berarti artinya sebenarnya Rukmana itu seharusnya sudah mendapatkan uang 4.500.000 ya kan, tapi ternyata belum diterimanya karena pelanggannya itu janji mau bayar beberapa hari lagi. Maka dalam hal ini kita tidak akan menuliskan uang kas ya. Karena kalau kita menuliskan akun bernama kas artinya uangnya sudah kita langsung terima. Tetapi kan di sini uangnya belum kita terima ya. Maka dalam hal ini muncullah yang namanya piutang ya. Piutang itu adalah lawannya dari utang. Jadi kalau utang itu artinya kita minjam orang ya, minjam duit ke orang. Nah, kalau piutang itu artinya kita meminjamkan uang kita ke orang, ya kan gitu. Nah, jadi kan Rukmana sudah menyelesaikan pekerjaan salonnya, ya seharusnya dia sudah terima duitnya nih 4.500.000, tapi ternyata belum, ya. Nah, itu akan memunculkan akun bernama piutang. Nah, piutang itu adalah bagian dari aset, sehingga dalam aturan debit dan kredit aset bertambah akan diletakkan di debit. Lalu, apalagi di bagian kreditnya? Nah, ini kan karena berkaitan dengan pekerjaan salon ya. Kalau sudah berkaitan dengan pekerjaan salon, berarti ini akan berkaitan dengan pendapatan ya, pendapatan. Jadi kan usaha salonnya dia sudah menyelesaikan jasanya, maka dia akan memunculkan pendapatan ya, pendapatan jasa. Ya, berupa pendapatan jasa, karena pendapatan itu bertambah muncul akan diletakkan di kredit. Lalu tinggal kita catatkan ke dalam jurnal. Yang pertama adalah piutang, di debit 4.500.000 dan yang di kredit itu ada pendapatan jasa. Oke. Semakin menarik, kita lihat lagi bagaimana bentuk dari transaksi ke-8. Nah, transaksi ke-8, nah ini adalah menerima uang dari pelanggan atas piutang jasa salon yang telah dilakukan. Nah, ini terkait dengan transaksi yang ke-7 ya, transaksi berikutnya. Ya. Ada kaitannya dengan transaksi berikutnya. Nah, kita lihat di sini nominalnya berapa? Ya, nggak tahu ya, nggak tertulis ya nominalnya di sini berapa. Nah, biasanya ada transaksi seperti itu di mana kita tidak mengetahui ya transaksi tersebut gitu ya. Transaksi tersebut itu tidak mencatat langsung berapa nominalnya. Itu artinya kita harus melihat kaitannya dengan transaksi-transaksi sebelumnya. Ya. Nah, nanti kita akan ketemu ya. Kalian akan ketemu dengan transaksi yang berkaitan dengan transaksi tersebut sebelumnya, yang transaksi yang mau kita
catatkan di dalam jurnal, itu kita tidak ketahui nominalnya, sehingga ya kita harus lihat transaksi-transaksi sebelumnya. Nah, kita tadi transaksi 7 kita sudah mengetahui nominal piutang yang ditagih ke pelanggan itu adalah sebesar 4.500.000. Jadi karena kita sudah mengetahui bentuk nominal piutang dari yang transaksi ke-7, maka untuk transaksi ke-8 kita langsung bisa mengetahui nanti nominal yang akan kita catat itu berapa, ya. Nah, karena ini berkaitan dengan transaksi sebelumnya, ini kalau di transaksi 8 itu sudah dalam bentuk menerima uang. Terima uang, uang bertambah itu kas bertambah itu diletakkan di sebelah debit. Nah, karena sudah menerima uang berarti kita harus menghilangkan piutang yang sudah kita catat sebelumnya. Jadi kita tidak boleh lagi membiarkan piutang itu masih tetap ada gitu ya. Artinya kalau piutang itu masih tetap ada, maka itu artinya pelanggan tadi itu masih berpiutang sama kita, padahal dia sudah melunasi utangnya. Nah, jadi berkuranglah piutang. Nah, piutang itu bagian dari aset berkurang diletakkan di kredit. Jadi kita kurangi piutang yang sudah kita catat di transaksi sebelumnya ya. Nah, kita catat di kas di debit 4.500.000, kemudian piutang di kredit itu 4.500.000. Oke. Kita lihat bagaimana bentuk dari transaksi ke-9. Nah, transaksi ke-9 ini sudah biasanya akan terjadi di akhir-akhir bulan atau akhir periode ya, yaitu menerima tagihan untuk rekening air dan listrik. Jadi sudah sudah diketahui ya, ada tagihan ya, menerima tagihan dari rekening air dan listrik itu sebesar 1.250.000. Nah, air dan listrik ini gunanya buat apa? Ayo. Nah, biasanya kan digunakan untuk usaha, untuk kalau misalkan kita kaitkan dengan kasus ya soal kita sekarang mengenai salon cantiknya Rukmana. Nah, berarti air dan listrik ini digunakan untuk usaha salonnya kan? Untuk usaha salonnya itu lancar jalannya ya. Jadi air digunakan untuk usaha salonnya, listrik digunakan untuk usaha salonnya. Nah, ini kan dua-duanya, air dan listrik ini digunakan supaya usaha salon cantiknya Rukmana itu berjalan dengan lancar dan nantinya akan mendapatkan penghasilan. Nah, jadi ini adalah sebuah bentuk pengorbanan yang dilakukan ya, bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh Rukmana, dan ini akan masuk ke dalam beban. Ya kan? Nah, jadi ini ada sebuah beban ya, pengorbanan yang dilakukan oleh Rukmana ya untuk mendapatkan penghasilan. Jadi dengan dengan memakai air, dengan memakai listrik ya supaya usaha salonnya lancar. Gimana coba kalau misalkan nggak pakai air dan listrik, ya usaha salonnya kan pasti akan ditinggalkan orang ya. Oke. Nah, jadi karena air dan listrik ini termasuk beban, berarti akan muncul yang namanya beban ya. Beban itu akan bertambah berupa beban air dan listrik, dan ini diletakkan di debit ya secara aturannya. Dan kemudian karena ini menerima tagihan, baru sekedar menerima tagihan ya, belum langsung membayar, maka yang muncul itu adalah utang jadinya ya. Jadi Rukmana akan memunculkan utang, dan utang itu akan bertambah berupa utang beban. Jadi ada nama akunnya utang beban ya, yang digunakan untuk tagihan-tagihan ya, tagihan-tagihan yang itu belum dibayar ya oleh si pemilik usaha. Nah, dan ini akan diletakkan di kredit ya, karena utang itu bertambah secara aturannya akan diletakkan di kredit. Dan pencatatan ke dalam jurnalnya kita lihat itu ada beban air ya, air dan listrik sebesar 1.250.000, dan kemudian akan diletakkan di kredit sebesar 1.250.000. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir dari transaksi ke-10 ya. Nah, semoga
mulai makin memahami ya bagaimana pencatatan ke dalam jurnal ya dengan aturan debit dan kreditnya. Oke, transaksi yang terakhir ini kita lihat ya, ada transaksi Rukmana itu mengambil uang salon untuk keperluan pribadi sebesar 4 juta. Nah, ini kita berbicara mengenai pemilik usaha yang mengambil uang dari usahanya ya. Nah, ini kita lihat ya, bahwasanya kalau sudah muncul seperti ini, ada uang usaha yang digunakan oleh pemilik pribadi, maka muncul yang namanya prive ya. Di video sebelumnya kan kita sudah berbicara ya mengenai prive. Prive itu apa? Yaitu prive itu adalah akun yang akan digunakan jika pemilik usaha mengambil sesuatu dari usahanya ya. Hal ini berkaitan dengan konsep akuntansi ya. Bisa dilihat dari video sebelumnya mengenai asumsi akuntansi, prinsip akuntansi, dan konsep akuntansi. Jadi di dalam konsep akuntansi, ya di dalam prinsipnya itu ada disebut sebagai usaha itu merupakan sebuah entitas tersendiri. Ya, artinya tidak boleh kekayaan usaha, kekayaan perusahaan itu bergabung dengan kekayaan si pemilik perusahaan. Ya, jadi harus dibedakan. Harta usaha itu berbeda dengan harta pribadi pemilik perusahaan, tidak boleh digabungkan. Nah, karena adanya konsep yang seperti itu, maka ketika pemilik usaha itu mengambil sesuatu dari usahanya untuk keperluan pribadi, dia harus dicatat, ya, tidak boleh tidak dicatat. Kenapa? Karena supaya tahu bahwasanya ada pengurangan-pengurangan yang terjadi akibat dari pengambilan pribadi. Karena kalau tidak dilakukan seperti ini, nanti tiba-tiba ya nggak tahu ini kok uangnya berkurang, uang salonnya kok berkurang, ini kemana gitu. Padahal ternyata tahu-tahu pemilik usahanya itu nggak sadar, dia ngambil uang usahanya terus menerus gitu ya. Nah, maka ini tetap harus dicatat ya. Jadi dengan adanya muncul ya mengambil sesuatu dari usaha salonnya di dalam akuntansi itu harus dicatat ya. Jadi karena sudah kita ketahui bahwa ini adalah dalam bentuk prive pasti akan bertambah, prive muncul, maka akan diletakkan di debit. Lalu ya akan berkurang uang ya. Rukmana mengambil sesuatu dari usaha salonnya itu berupa uang ya, uang sebesar 4 juta. Maka dalam hal ini pasti akan mengurangi kas, dan kas akan diletakkan di kredit. Sehingga pencatatan ke dalam jurnalnya itu prive sebesar 4 juta, lalu kas di kredit sebesar 4 juta. Oke, semuanya sudah bisa dipahami ya bagaimana bentuk-bentuk dari pencatatan transaksi ke dalam aturan debit dan kredit ya. Berlatih memecahkan soal-soal kasus atau studi kasus mengenai pencatatan transaksi. Dengan semakin berlatih, kita akan semakin menguasai dan semakin memahami bagaimana aturan debit dan kredit tersebut ya. Oke, bonus satu lagi ya, mengenai bentuk pencatatan, bagaimana pencatatan transaksi tersebut ke dalam jurnal umum ya. Jadi jurnal umum itu adalah jurnal yang biasanya digunakan oleh perusahaan jasa ya. Jadi bentuk jurnal umum biasanya secara umumnya seperti ini ya, terdiri dari kolom tanggal, nomor bukti, keterangan, kemudian ref ini adalah referensi, dan lalu ada kolom debit, kemudian kolom kredit. Ya, jadi ini adalah bentuk dari jurnal umum. Biasanya di sini di tanggal akan diletakkan tanggal transaksinya tanggal berapa. Kemudian tiap transaksi itu pasti ada yang namanya nomor bukti. Maka di sini dicatat nomor buktinya. Lalu di kolom keterangan itu akan ditulis ya, diisi mengenai akun-akun yang muncul ya. Akun debit, kemudian akun kredit. Kita lihat di sini ada baris yang agak samar ya. Ini supaya memudahkan, kalau kredit itu maka ditulis di sebelah sini. Kalau debit diletakkan di sebelah sini gitu ya. Jadi tetap harus dijorokkan ke dalam ya kreditnya, supaya kita tahu bahwasanya itu adalah kredit ya, akun kredit. Lalu kolom referensi ini artinya transaksi ini
direferensikan kemana gitu. Biasanya agak jarang sih ini dibuat, apalagi sekarang sudah masuk ke dalam zamannya komputerisasi akuntansi ya. Jadi kalau referensi secara manual pun juga kadang kolom ini jarang untuk diisi. Oke, jadi supaya kita ketahui aja ya, ini bentuk referensi terkait dengan transaksi ya masing-masing. Oke, nah kemudian kita masukkan ke dalam kolom debit ya. Jadi nominal di debit berapa, kemudian nominal di kredit berapa. Jadi kalau sudah semuanya transaksi kita lakukan, kita totalkan debit dan kreditnya. Dan total dari debit dan kredit ini tidak boleh beda ya, harus sama. Ya, untuk menandakan bahwasanya kita sudah balance, sudah seimbang dalam mencatat ya, dalam mencatat transaksi tersebut. Oke. Sampai di sini dulu, semoga bisa dipahami dan semoga semakin menguasai mencatat transaksi dengan menggunakan aturan debit dan kredit ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Bye bye.